Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dewi Wahyu Wulandari dari kelas 12 ATP 2. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengertian dan fungsi pengujian produk. Pengertian dari pengujian produk adalah segala proses yang dilakukan oleh seorang peneliti baik melalui pengukuran kinerja, keamanan, kualitas, dan kesesuaian produk terhadap standar yang telah ditetapkan. Tujuan pengujian: 1. Memastikan produk tersebut telah memenuhi persyaratan spesifikasi, regulasi, dan kontrak suatu produk. Memastikan produk sudah berjalan sesuai dengan standar melalui pembuktian kontrasisi produk. 3. Penyediaan data standar bagi kepentingan ilmiah, teknik, dan kegiatan. 4. Menetapkan kesesuaian produk dengan penggunaan akhir. 5. Sebagai dasar untuk komunikasi teknis suatu produk. 6. Sebagai sarana perbandingan dengan produk lain. 7. Sebagai bukti dalam proses hukum seperti pertanggungjawaban produk, hak paten, klaim produk, dan lain sebagainya. Memecahkan masalah yang terkait dengan kendala produk. 9. Membantu mengidentifikasi efisiensi biaya dalam proses produksi. Kegunaan dari pengujian produk adalah 1. Meningkatkan kinerja produk dan kepuasan pelanggan. 2. Produk akan lebih unggul dibandingkan dengan produk pesaing. 3. Dapat mengukur kadar luarsa pada kualitas produk dalam penyimpanan. 4. Memberikan pedoman yang terkait masalah harga, nama merek, kualitas kemasan produk. 5. Dapat memantau kualitas produk dari berbagai pabrik dari tahun ke tahun dengan jalur distribusinya. 6. Memberikan gambaran daya terima konsumen terhadap produk tersebut. Persyaratan pengujian produk. 1. Pendekatan. 2. Data normatif. 3. Perusahaan peneliti yang sama. 4. Uji lingkungan nyata. 5. Populasi sampel yang relevan. 6. Variabel kritis. 7. Tindakan konservatif. Pendekatan sistem. Metode dengan prosedur pengujian produk harus memiliki sistem yang standar sehingga setiap produk yang sejenis diuji dengan menggunakan cara yang sama, termasuk hal-hal sebagai berikut. 1. Produk yang disiapkan harus sama, baik kemasan dan pengkodean. 2. Koefisiener yang dianjurkan harus sama. 3. Rencana sampingan yang sama. 4. Metode preparasi dan tabulasi data dilakukan secara sama. Data normatif. Pengujian produk dilakukan secara berkelanjutan dari waktu. Tujuannya untuk membangun database normatif sehingga hasil uji produk lebih memiliki nilai. Perusahaan peneliti yang sama. Ada baiknya produsen menggunakan satu perusahaan riset untuk melakukan semua pengujian produknya. Hal ini merupakan salah satu cara untuk memastikan semua uji produk dilakukan dengan cara yang persis sama. Uji lingkungan nyata. Pengujian produk yang dilakukan oleh orang-orang yang berada di lingkungan tempat nantinya produk tersebut akan digunakan. Jika produk tersebut digunakan di kantor, maka produk tersebut harus diuji oleh orang-orang yang bekerja di kantor. Populasi sampel yang relevan. Sampel merupakan variabel penting dalam pengujian produk. Apabila produk baru atau produk yang memiliki pangsa pasar rendah, maka sampel harus mencerminkan susunan merek dari pasar tersebut. Variabel kritis. Kegunaan dan kualitas produk harus dipahami dari sudut pandang konsumen dan bukan dari produsen. Misalnya, aspek produk pada benar-benar penting bagi konsumen terhadap produk. Variabel kritis ini hanya diidentifikasi untuk setiap kategori produk agar dapat merancang sistem pengujian produk yang akurat. Tingkat konservatif. Rumusan produk mapan baiknya tidak diubah tanpa melakukan pengujian dan evaluasi terhadap formulasi baru. Bila produsen telah yakin memiliki produk yang lebih baik, usahakan untuk memasarkan ke wilayah pemasaran yang terbatas selama periode tertentu. Hal ini bertujuan untuk melihat siklus pembelian produk berulang. Distribusikan produk semua ke pangsa pasar. Semakin kecil pangsa pasar, akan semakin besar pula risiko yang akan diambil dengan formulasi baru tersebut. Semakin besar pasar, semakin besar pula bisa mempertahankan keadaan dalam memperkenalkan formulasi baik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.